Halo sobat biker semuanya, kembali lagi di channel saya di Ragusa Motovlog. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like and subscribe video ini agar memberikan konten-konten yang menarik untuk teman-teman semuanya. Oke, selamat menikmati videonya. Let's go. Selamat siang teman-teman semua yang ada di sini. Silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Wait a minute. Who are you? Baru mulai dan belum. Selamat siang semua teman-teman yang nonton di sana. Kembali lagi bersama saya dan Bung Benny. Bung Benny, kita sekarang berada di Sungai Gema. Barusan tadi malam tuh kita camping dan tadi habis sarapan pagi. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai seputar motor Suzuki. Yeay! Nah, penonton ini. sorry penontonnya ini sekarang lagi makan ya di sana tuh di pojokan. Dan kameramennya juga ditinggal ini. Jadi kita sekarang ini free, tak ada kru siapa-siapa. Nah, baik, Bung Benny, kita akan mulai masuk topiknya Bung Benny ya. Ayo. Bung Benny selama ini memakai motor Suzuki apa aja? Bukan memakai, mengendarai. Oh ya, Mengendarai ya. Kalau pakai baju gitu pakai ya. baju. Oke. Sabu juga dipakai. Jangan, itu nggak baik. Oh, nggak baik. Enggak sarapan bubur. Sarapan bubur. Oh ya, jadi sabu itu kepanjangan dari sarapan bubur. Oke, baik. Aku ketawa dulu. Oke. Baik. Sudah berapa lama memakai motor Suzuki? Pertama kali saya bawa motor Suzuki tahun 2009 ya, itu Suzuki Spin. Ada ingat Suzuki Spin? Motor metik Suzuki Spin dengan 125 cc. Masih 125 cc ya. 125, tapi tampilannya oke, lincah ya, kecil tapi cc-nya 125. Ramping itu pada Beda sama tahun BD besar tapi cc-nya 110. Itu menjadi brand lain. Kan kita di tet nanti bikin suara tet gitu. Nah, kita di kontennya apa adanya, tapi nanti berarti pas udah uploadnya itu pada tahun berapa memakai itu Spin tahun 2009 ya. Terus 2013 upgrade naik ke Satria FU Special Edition. Berarti tetap di Suzuki ya. Tetap di Suzuki. Memang sampai sekarang masih pakai Satria. Jadi Bung Benny ini sudah menggunakan Suzuki dari tahun 2009 hingga sekarang 2021. Nah, selama Bung Benny menggunakan motor Suzuki, bagaimana kesan-kesan menggunakannya selama ini, Bung Benny? Kesan untuk pemakaian Suzuki, karena saya pecinta Suzuki, ya pastinya sebelum memilih motor yang cocok, diketahui dulu fungsinya untuk apa gitu. Nah, jadi apa istilahnya? Belum dijawab, jangan dipotong dulu, belum kelar nih jawabannya. Lanjutkan. Hostnya jangan motong-motong, ntar ganti host loh. Iya. Oke, Bung Benny, silakan lanjutkan. Dulu pakai Spin karena ya dulu kan masih Matic menguasai. Nah sekarang lebih ke sport, jadi sengaja milih Satria FU, jadi hanya setengah atau semi sportnya yang diambil. Kalau untuk cc sendiri masih 150. Untuk tampilan itu elegan, lincah untuk di jalan raya ya, karena nggak terlalu besar gitu. Mudah untuk slip-slipnya lebih bagus gitu, lebih nyaman lah. Ya, slip juga harus tahu tempatnya, jangan sembarangan tahu. Ya tentunya harus ada SIM juga. Jangan sampai membahayakan pengguna atau orang lain ya, sangat berbahaya dah. Berarti sekarang menggunakan Suzuki FU 150. Oke. Tahun berapa? 2013 ya, yang biasa Special Edition yang gold berarti. Warna gold. Oke, yang warna gold. Nah, itu apa keunggulan dari Suzuki FU 150? Kalau untuk sendiri pertama untuk cc ya, kecepatan 150. Kecepatan ya? Ya, kecepatan. Terus yang kedua untuk tampilan ya, cc besar tapi tampilannya kecil gitu. Bukan kecil sih. Lebih unik aja, lebih lincah jadinya gitu. Lebih lincah. Nah,
Itu paling kencang itu berapa Bung Benny Top dulu? speed yang pernah saya bawa itu 131 di Jalan Sudirman. Pekanbaru sekitar jam 2 malam atau jam 2 jam 2 dini hari. Iya, dini hari. Ya, jam 2 dini hari ya. Ya. Artinya emang keadaan sepi. Jadi tidak ugal-ugalan dan tidak membahayakan Tahunya orang tahu lain. tempat lah, mau ngukur kecepatan itu. Kalau perlu di sirkuit. Kalau misalkan Nah, emang kita pengen juga cepat. ngadain cornering kok di sirkuit Bangkinang. Itu ada event-eventnya. Kita udah ngadain cornering di sirkuit Bangkinang itu sekitar 7 sampai 8 kali. Oke. Semenjak Banyak SDG ya. 2013. Banyak Ya, ya. kita untuk kecepatan miring-miring atau apa mereng-mereng, kita tahu tempatnya. Tikungan. Ikut terus itu ya. Ikut terus. Wah. Minum guys. Bukan sebagai juri ya atau Itu penghitung lapnya udah berapa ya? Sekalian bendera finishnya. menang nggak? Waktu Enggak, ikut kita hanya fun race doang untuk Oh. ngetes kecepatan. Jadi bukan profesional bukan ya? profesional, tapi intinya kita untuk kecepatan kita tahu tempatnya di mana. Tapi yang penting itu harus safety ya. Jadi kita aman dari kalau misalkan ada kecelakaan ya kita aman insya Allah ya. Jangan sampai kita kecak-kecakan kebut-kebutan tapi tidak menggunakan safety, itu sangat membahayakan ya. Ingat. Suzuki juara dunia tahun 2020 MotoGP. Oke. Nah, jadi sebagai info ini Suzuki itu tahun 2020 kemarin Juara dunia juara dunia MotoGP ya. Yang Pembalapnya Joan Mir, juara dunia. berarti Suzuki sekarang sebenarnya sudah sangat diperhitungkan ya, tidak kalah Berinovasi. dengan yang lain-lain ya. Nah, Jadi jangan anggap sebelah mata. anggap sebelah mata untuk Suzuki. Nah, kemudian dari tahun awalnya itu kalau nggak salah tahun 2007 awal Iya. produksinya. Iya. Oke, 2007 sekarang sudah generasi kelima Kelima ya. FU injeksi. Nah, sekarang sudah generasi kelima, artinya emang FU ini emang selalu berinovasi sehingga tidak ketinggalan model ya dari tahun ke tahun. Kemudian untuk kita juga harus fair ya, jadi tidak hanya membicarakan tentang keunggulan, tapi kita juga harus membicarakan tentang apa kelemahannya, sehingga nanti juga ada referensi untuk bagi pembuatnya, siapa tahu nanti diperhitungkan ya. Nah, menurut Bung Benny apa sih kelemahan dari Satria FU sendiri? Nah, selama saya pakai Satria FU sendiri dari tahun 2013 sampai sekarang 2021 atau lebih sekitarnya 8 tahun. Kalau untuk masalah kendala kelemahan nggak banyak ya saya temui. Itu hanya 2. Yang pertama itu di penutup rantai ya. Nah, penutup rantai. Ya, itu kalau di jalan yang konturnya nggak rata atau berlobang atau batu-batu itu agak berbunyi gitu, atau ibaratnya bikin risih. Oh, bunyi rantainya maksudnya. Bukan penutup rantainya. Penutup Jadi rantainya. karena penutup rantainya itu agak rapat sama rantai, jadi bunyi-bunyi kalau di jalanan yang Kena tidak gitu bagus. ya maksudnya. Kena. Jadi penutup rantai itu kena ke rantainya sehingga menyebabkan bunyi ya. Kalau yang- untuk solusinya sendiri itu kita bisa pakai penutup rantainya mungkin merek sebelah ya, itu di MX kita juga bisa pakai, itu lebih bagus kalau untuk penggantinya. Oke, itu sebagai Atau enggak masukan dilepasin tersendiri. sekalian itu juga lebih bagus, cuman itu lebih mempercepat rantai kotor jadinya. Ya, itu nanti mungkin yang lebih ahli nanti lebih mengetahui. Artinya kita juga sebagai pengguna hanya bisa menjelaskan apa kelemahan dari Sekalian memberikan motor solusi. tersebut gitu loh. Nah, Terus yang kemudian, keduanya- yang kedua, Ya di penutup mesin ya atau penutup businya, seandainya kalau misalnya karetnya nggak kuat atau udah lama nggak diganti, itu kalau untuk banjir itu bakalan masuk ke businya gitu. Jadi itu kelemahan juga, tapi itu bisa ditutup atau bisa dikasih solusi juga dengan pemberian seperti pembatas gitu. Jadi kalau untuk cipratan air atau banjir itu nggak akan masuk di ruangan businya. banjir, becek, jadi nggak masuk ya. Tsunami, masuk sama orang. Ya. Jadi itu salah satu kelemahannya lagi. Bukan salah satu, itu Nah. 2 yang pernah saya temui kelemahan Satria FU untuk selama saya saat pakai. untuk saat ini ya. Berarti hanya 2 itu aja 2. benar Bung Benny? 2. Ya, kelemahan yang lebih yang kelihatan ya. Iya. Artinya yang lebih kita rasakan memang 2 itu dulu untuk sementara ini. Mungkin yang lainnya mungkin bisa ditanyakan dengan pengguna lain FU-nya. Untuk sharing-sharing mungkin juga bisa untuk teman-teman pengguna Satria FU 150, kalau boleh misalkan- tinggalkan di komentar. Ntar kita bantu jawab ya. Ya, nanti kita balas di chatting ya. Jangan lupa ditinggalkan kolom komentar juga. Nah, kemudian menurut Bung Benny nih, dari 5 generasi tersebut, Heeh. model mana yang lebih bagus?
Oke. desainnya gitu. Ya, desain ya. Kalau untuk Satria Evo sendiri, kalau tampilan lebih unik itu Satria generasi pertama ya. Kalau misalnya orang 2007. bilang itu generasi batok kecil atau batok ketek. Itu Belalang ya. ya Eh, itu lebih bagusnya yang keluaran Thailand, itu lebih ori. Orang lebih lihatnya lebih tertarik. ya, Itu ciri khasnya FU sebenarnya gitu. Jadi generasi FU itu lahir dari situ. itu menurut Bung Benny sendiri Iya, ya. Jadi pandangan personality tidak mungkin yang lain juga berbeda mungkin ya. Nah, lalu Bung Benny Pasnya capek ngantuk. lalu apalagi yang perlu saya tanyakan ini? Ya, dan Bung Benny juga sekarang Bung Benny juga tergabung di komunitas Ya. motor ya. Apa namanya? ASB Pekanbaru, Absolut ASB Pekanbaru. ASB Pekanbaru ya. ya, Absolut Suzuki Absolut Brother. Suzuki Brother ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin mencari teman di dalam Persaudaraan. komunitas persaudaraan, khususnya untuk motor Suzuki, bisa gabung sama kita, bisa dicek di IG kita ASB Pekanbaru. Ya. ASB Pekanbaru di IG atau di Facebook, bisa di DM. Kalau mau join silakan. Untuk menyalurkan hobi, yang hobinya nongkrong, nah silakan gabung. Pokoknya kegiatan kita tuh semua positif. Ya, kita juga itu ya juga ikut andil di acara kegiatan keagamaan sosial juga. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif ya. Kalau misalkan mau gabung silakan, kita bebas. Usia berapapun kita bebas. Silakan join. Jangan lupa follow IG-nya ASB Pekanbaru dan subscribe Ragusa Motovlog untuk channel YouTube kita. Jangan lupa di follow dan di subscribe ya. Sekian dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutin season berikutnya. Selalu antengin terus channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Kita mau bongkar tenda dulu. Oke, bye. Sekarang bang kita ada aja bang. Bang, ada aja bang. Kita sana bang. That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Uma, uma, yeah.